Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara pelatihan kita pada pagi hari ini, yaitu pelatihan Inaris. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena cuaca akhir-akhir ini lagi dingin-dinginnya. Jadi, di sini saya sebagai moderator pada acara pada pagi hari ini, yaitu pelatihan Inaris. Maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Saudari Eka Ruli, yang akan menjelaskan tentang apa sih itu Inaris dan bagaimana cara kita mendeteksi bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang sedang sangat bisa dibilang sedang viral-viralnya, karena kita juga tahu bahwa COVID-19 ini adalah merupakan sebuah virus yang benar-benar sangat berbahaya. Dan di sini kita ingin berbagi ilmu dan juga berbagi pengetahuan yang kita tahu tentang salah satu aplikasi yang mungkin dan kita harapkan bisa membantu kalian untuk bisa mendeteksi sejak dini bagaimana resiko COVID-19 yang ada di daerah kalian. Oke, tanpa berpanjang-panjang, langsung saja kita tersambung ke narasumber kita atau pemateri kita pada pagi hari ini. Halo, Saudara Eka Ruli. Oke, kita tunggu. Halo, selamat pagi, Saudara Eka Ruli. Saudari, maaf. Udah bisa dimulai, Mbak? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ruli Septiana. Saya dari divisi virtual. Alhamdulillah, di sini saya mewakili teman-teman dari KKN Soka 51 akan menyampaikan beberapa materi mengenai pelatihan Inarix dengan tema pelatihan dan penilaian dini COVID-19 dengan Inarix. Jadi waktu lalu saat kita penyebaran template, banyak dari mahasiswa yang Tulungagung maupun masyarakat sekitar masih belum mengetahui apa itu aplikasi Inarix. Jadi langsung saja ya teman-teman. Aplikasi Inarix merupakan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipatif. Aplikasi ini disusun bersama antara pemerintah dan pihak lain yang memiliki pengalaman dalam edukasi kebencanaan di Indonesia. Jadi aplikasi Inarix ini
Berisikan informasi dalam skala kecil ataupun skala besar. Contohnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lainnya. Dan khususnya yang ada di Indonesia saat ini yaitu penyebaran COVID-19. Selanjutnya, eh, aplikasi Inarix ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan dukungan dari Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan BMKG, serta lembaga lain terutama penyediaan data. Langsung saja kita masuk dalam aplikasi Inarix. Di sini kan COVID-19 jadi tema utama. Karena apa? Saat ini COVID-19 menempati rating yang paling tinggi dari bencana-bencana lainnya. Itu pun juga bukan di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Jadi dalam COVID-19 itu terdapat 3 penilaian. Yang pertama, yaitu penilaian resiko personal, di mana resiko personal ini adalah penilaian individu. Penilaian terhadap diri sendiri ataupun mandiri tentang kebiasaan kita untuk menjaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh, serta harus mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti kita kalau keluar rumah harus memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk berjaga jarak. Yang kedua yaitu penilaian resiko keluarga, di mana saat ini keluarga menjadi akses yang paling penting untuk kita utamakan. Karena apa? Kita harus berpikir 2 kali. Kalau kita ingin pergi bekerja ataupun pergi ke tempat umum, kita harus berpikir kalau kita mau naik kendaraan umum, bagaimana nantinya, bagaimana akibat ataupun efek yang terjadi saat kita pulang nanti untuk bertegur sapa kepada keluarga kita. Yang terakhir yaitu penilaian resiko desa, di mana desa saat ini menjadi peran utama bagi masyarakat, karena masyarakat saat ini adalah aset yang paling penting bagi desa. Jadi peran desa saat ini sangat utama karena banyak dari berisukan bahwa arus mudik saat ini sangat pesat dan sangat besar. Bahkan masyarakatnya baik dari teman-teman pasti ada ya di desanya itu masyarakat pulang kampung atau mudik di desanya masing-masing. Otomatis kan kalian kan tahu kalau arus mudik semakin pesat, semakin besar. Jadi desa harus menyiapkan posko atau tempat karantina. Jadi orang-orang yang mudik pulang ke desanya masing-masing harus wajib dikarantina selama 7 hari. Kemudian peran desa menyediakan bak-bak, tempat cuci tangan, menyebarkan masker, dan memberikan hand sanitizer kepada masyarakatnya. Kemudian di sini ada dokumen sosialisasi, di mana di sini ada dua ajakan untuk kita mematuhi protokol kesehatan seperti jadi yang pertama itu ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, misal mencuci tangan, menggunakan masker, tidak lupa untuk berolahraga, serta berjaga jarak. Yang kedua yaitu menjaga imunitas tubuh dan kesehatan tubuh. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, tidak lupa berolahraga, dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan kita. Alhamdulillah, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan untuk pelatihan aplikasi Inarix. Oke, terima kasih kepada Saudari Karuli, penjelasannya sangat jelas sekali. Teman-teman yang sudah bergabung, hai, selamat datang. Oke, setelah ini kita ada sesi pelatihan ya, kawan-kawan.
Iya, saya saudari Bella Amanda. Selamat bergabung. Oke, bisa kita mulai sekarang, Mbak Amanda? Ya, bisa. Oke, silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Amanda Agustin dari Divisi Virtual KKN Soka 51. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Inarix. Kalian bisa langsung download aplikasi Inarix di Play Store HP kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian masuk ke pakai akun email atau Facebook. Nah, selanjutnya Inaris akan langsung merujuk pada lokasi Anda saat ini. Seperti ini. Nah, kalian bisa juga menggunakan kolom pencarian untuk mencari lokasi Anda saat ini. Nah, selanjutnya di bawah terdapat beberapa layar bahaya. Kalian bisa langsung pilih COVID-19 seperti ini. Nah, tampilannya akan berubah. Kalian langsung pilih info bahaya untuk mengetahui tingkat resiko. Ada beberapa tingkat bahaya seperti banjir, gempa bumi, COVID. Kalian bisa langsung pilih COVID-19. Nah, Inarix akan memberitahu rekomendasi. Kalian bisa langsung pahami dan ikuti cara mitigasi agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Selanjutnya, kita kembali ke menu awal. Nah, kita langsung pilih asesmen pribadi untuk melakukan penilaian secara mandiri. Langsung mulai penilaian akan menjadi seperti ini. Kalian langsung isi data pribadi kalian. Kita isi nama, jangan lupa kalian isi provinsi, kecamatan, dan kabupaten. Halo Mbak, ada kendala? Kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung next. Nah,
Inarix akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kalian tinggal jawab ya atau tidak. Ya atau tidak, kalian bisa langsung. Isi pertanyaan mengenai potensi tertular di dalam rumah. Mungkin itu layarnya bisa agak didekatkan ke kamera biar para peserta juga bisa lihat dengan jelas. Mungkin ya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita save untuk mengetahui hasil dari penilaian kita. Nah, di sini akan terdapat status kita, ya, kalau saya di sini resiko tinggi, dan ini rekomendasi untuk kalian. Kalian bisa baca di sini, kalian pahami. Nah, di bawah juga ada rumah sakit rujukan terdekat. Kita lihat. Ini rumah sakit terdekat. Untuk mengetahui jarak antara lokasi kita dengan rumah sakit terdekat, kita bisa langsung lihat peta. Kita pilih lihat peta. Nah, jarak 3 km. Setelah itu kita bisa langsung klik icon home. Boleh nanti ada waktunya sendiri ya untuk Anjas Prase atau siapa itu? Nah, kita tunggu sebentar. Masih ada sedikit kendala di HP. Nah, setelah kita tekan icon home, kita akan masuk ke menu, kita pilih yang COVID-19, kita pilih penilaian resiko personal untuk mengetahui hasil dari penilaian kita. Nah, ini kita dalam resiko tinggi. Selanjutnya, kalau kita ingin
melakukan penilaian secara keluarga, kita juga bisa. Inarik juga bisa. Nah, kita langsung pilih penilaian resiko keluarga. Seperti yang dilakukan dengan penilaian personal tadi, kita langsung mulai penilaian. Cuma di sini yang diisi namanya hanya kepala keluarga. Kepala keluarga dan seterusnya juga sama seperti melakukan penilaian secara personal. Namun di sini ada tambahan jumlah anggota keluarga. Nah, tadi kan muncul hijau, kuning, merah, ya kan? Ini hijau ini berarti aman. Hijau berarti ini di daerah yang aman. Nah, yang merah ini berarti resiko COVID-nya sangat tinggi. Yang kuning ini sedang. Nah, kalau ini kan nggak ada ya hijaunya, jadi kita pilih COVID-19. Nah, akan berubah tampilannya seperti ini, hijau, kuning, agak kemerahan ya, ini merah, seperti ini. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika kurang jelas, kalian bisa tanyakan di akhir nanti. Oke, jadi itulah tadi sedikit itu tadi pelatihan Inaris dari saudari. Oh gitu. Oh ada tambahan. Oke, silakan. Baik, Kak. Iya, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan bahwa aplikasi Inaris ini banyak dari teman-teman mahasiswa, masyarakat, ataupun yang lainnya pasti masih belum mengenai aplikasi Inaris. Jadi mulai saat ini biar kita mempermudah untuk mendapatkan informasi tentang bencana alam ataupun yang lainnya, kalian bisa download aplikasi Inaris di Google Play Store. Jadi aplikasi ini berskala kecil ataupun berskala besar, baik bencana kecil ataupun bencana besar. Sedikit tambahan dari saya bahwa aplikasi Inaris sangat mempermudah bagi kita untuk mengetahui bencana-bencana yang ada di Indonesia, misal seperti
gempa bumi. Kita lihat di notifikasi, di situ terdapat ada gempa bumi berskala rendah, yaitu pada 10 kilometer di tempatnya di Sumba Baradaya di NTT. Selanjutnya pada 5 Agustus 2020 tanggal 6.51 WIB itu terdapat gempa di pesisir selatan di Sumbar. Kemudian pada tanggal 30 Juli yang lalu itu ada gempa juga di Seram bagian timur di Maluku. Jadi di sini ada per tanggalnya atau per jam, lebih banyak memberikan informasi di gempa ya. Jadi buat kalian kalau mau antisipasi terhadap gempa atau mau mendeteksi gempa yang ada di Indonesia, bisa dilihat pada notifikasi pada aplikasi Inarix. Aplikasi Inarix ini hanya dijangkau pada wilayah Indonesia saja, tidak untuk di luar negeri. Mengapa tema COVID-19 ini dijadikan tema utama pada aplikasi Inarix? Karena di Indonesia pun juga masih tinggi terhadap dampak COVID, bahkan di Indonesia bagian timur ataupun barat, itu masalahnya tetap sama, masalah tentang COVID-19 karena menjatuhkan beberapa korban, baik dari usia muda ataupun usia tua. Kemudian di sini ada evaluasi PSBB, di sini ada pemerintahan, di mana pemerintahan ini sangat berfungsi, sangat pesat dalam melakukan peraturan PSBB. Dapat dilakukan di masyarakat, harus mematuhi setiap protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Kak, penjelasannya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Iya, sebelumnya selamat bergabung untuk saudara-saudara dan teman-temanku KKN Soka 51 yang sedang streaming dari rumah. Semoga sinyalnya selalu stabil dan gak ngadat ya. Monggo yang mau bertanya, silakan. Oke, pertanyaan datang dari Nafaul. ZM_. Apakah bisa diinstal di semua merek HP? Mbak Bella dan Mbak Eka Ruli nunggu dijawab. Apakah aplikasi ini bisa diinstal di semua merek HP? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafaul. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa diinstal di semua merek HP? Jadi aplikasi Inarix bisa diinstal di semua merek HP. Kalau HP-nya itu iPhone, nanti bisa diinstal di apps Store iPhone. Kalau di HP yang Android biasa, bisa diinstal di Play Store ya teman-teman. Jadi gampang banget untuk kalian memiliki aplikasi Inarix. Itu ada pertanyaan lagi Mbak dari Cindy. Apakah aplikasi ini berbayar atau tidak? Monggo dijawab Bu, Ibu-ibu. Berikan kami waktu untuk berdiskusi dulu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya saya simpan dulu ya. Ini Ya. dari Tia Im. Ini A-nya banyak banget ya. Tia, apa adakah batasan usia untuk menggunakan aplikasi ini? Oh.
Apakah ada? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Aim. Pertanyaannya, adakah batasan usia untuk menggunakan aplikasi ini? Menurut kami tidak ada batasan. Kalian bisa usia berapapun bisa melakukan penilaian secara mandiri menggunakan aplikasi Inarix. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Mbak, apakah aplikasi ini berbayar atau tidak? Jadi aplikasi ini tidak berbayar, cuman kalau masuknya atau loginnya itu menggunakan email bisa, Facebook juga bisa, atau media sosial lainnya juga bisa. No prabayar ya Kak. Jadi bisa diupdate di Android kalian. Jadi ini harus gratis online ya, Kak? tanpa bayar. Apakah? Tapi memang harus online ya? Monggo yang ingin bertanya, silakan. Selamat datang buat para peserta yang baru gabung. Ada Bella, Nanda. Oh iya, Bella. Oke. Sudah cukup? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman adakah yang ditanyakan lagi? Silahkan monggo. Itu ada pertanyaan dari Alif Yari. Seberapa penting aplikasi ini? Ayo monggo dijawab, Mbak. Penting nggak sih sebenarnya aplikasi ini? Jadi saya dan Mbak Bella akan menjawab pertanyaan dari Mas Raka Pras. Bagaimana cara mengakses aplikasi Inarix kalau di daerah terpencil yang susah sinyal atau di daerah pelosok terpencil? Jadi menurut kami untuk daerah yang pelosok kecil usahakan keluar ya. Bahaya kita harus usaha. Apalagi kalau kita membuat laporan mengenai pengambil usaha. Jadi kalau buat teman-teman kalau ingin mengetahui tentang potensi mencari sinyal yang lebih pesat dan tidak terjeda-jeda agar kemudian pertanyaan dari Utami, harus online ya untuk aplikasinya? Mungkin Mbak Bila akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tutami untuk aplikasinya. Menurut saya ya harus online. Kita pakai aplikasi Inarix, kita harus online. Sudah seperti itu sih. Selanjutnya ada pertanyaan di atas dulu. Ayo gimana? Jadi pertanyaannya, seberapa penting aplikasi ini? Aplikasi Inarix itu sangat penting dimiliki semua orang sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana. Jadi masyarakat
diajak untuk semakin menyadari potensi bencana di sekitarnya. Masyarakat bisa melihat potensi bencana di lokasi tempatnya berada melalui situs Inarik dan aplikasi Inarik personal yang bisa diunduh melalui ponsel HP kalian masing-masing. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi untuk teman-teman? Monggo silakan, sesi tanya jawab masih berlangsung ya. Aduh, lag. Sudah cukup? Hai audiens. Baik. Ada pertanyaan dari Mbak Rizka, apakah benar aplikasi Inarik sangat efektif untuk masyarakat? Benar banget Mbak, sangat efektif karena dapat membantu untuk antisipasi dalam bencana yang dialami oleh bangsa Indonesia. Misal bencana banjir, kita dapat antisipasi ataupun bencana gunung meletus. Pastikan informasinya juga dari BMKG. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Anjas. Apa kelebihan aplikasi ini? Jadi yang kedua, mudah untuk kita dapat melihat bencana-bencana yang ada di Indonesia, misal bencana gempa, gunung meletus, banjir, tsunami, ataupun yang lainnya dalam skala kecil ataupun skala besar. Raka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Raka. Apakah fitur aplikasi Inarix itu sama dengan fitur yang ada di web? Sama, tapi kalau di web itu kita tidak bisa mendownload aplikasi Inarix yang personal dan dapat dilihat hanya di aplikasi saja. Jadi di web itu tidak bisa. Jadi di aplikasinya itu di webnya melihat resiko bencananya dan dapat juga melihat penilaian bencananya bagaimana. BMKG, RPUPM dan penyediaan data. Jadi aplikasi ini sudah resmi real dari pemerintah.
Ini gini. Maaf ya, ini ada sedikit gangguan dari video mbaknya pemateri. Tunggu sebentar. Enggak berkurang. Besar sih kena pulang nih dia. Sampai Oke, halo, selamat bergabung kembali. Halo, selamat bergabung kembali. Wah, ini ada pertanyaan out of topic dari Wirapaton. Saya mau tanya, KKN online sama KKN lapangan yang mana lebih baik? mohon diulangi lagi Mbak Moderator. Ini, Bu, pertanyaannya agak keluar dari topik ini gimana ini? Ya nggak apa-apa sekalian dijawab. Ya, nggak apa-apa ya, Kalau bisa kita kami tanya jawab. aja. Oke, KKN online sama KKN lapangan yang mana lebih baik? Sebenarnya dua-duanya baik, cuman karena COVID-19 kita harus menghargai tetap di rumah saja, tidak berkerumun dengan orang banyak. Bahkan kalau KKN online pun kita dibatasi orangnya juga dan harus jaga jarak, jangan lupa memakai masker. Kalau live nggak pakai masker ya Kak, tapi kalau di keadaan di luar Pak selalu bawa masker dan jangan lupa cuci tangan selalu. eh, menaati protokol kesehatan. Kalau KKN online itu sangat membantu kita dalam terjun ke lapangan, pastinya lebih banyak pengalaman. Jadi Terima kesimpulannya kasih. ini ada kurang ada lebihnya ya Kak. Iya. Soalnya kan kita juga Soalnya lagi keadaan nggak memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi ya seperti ini. Kita juga sama-sama mengabdi tapi dengan jalan yang berbeda. Simpelnya kayak gitu. iya Kak. Karena kita kan dunia virtual. Oke, dari Saudara Wira tadi udah kejawab ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lagi, monggo, para peserta. Aduh, udah banyak yang gabung nih. Halo, selamat datang. Oh iya, eh, nanti ada giveaway ya, kita. Jangan lupa. Jadi buat kalian yang gabung, ini wajib banget buat ikut diskusi ini sampai acara habis.
Oke, karena ya Kak ada gitu. Jadi wajib banget nonton ini sampai akhir. Giveaway-nya apa nanti kita? Ini kejutan ya, jadi nggak boleh dikasih tahu. Oke, mungkin dari para audiens, audiens, udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Kita sekarang nge-lag lagi ternyata. Udah normal. Oke sih. Oke, jadi kesimpulan pada diskusi kita hari ini adalah sebentar. Ini pada gak sabar ya buat dapat giveaway. Oke, jadi kesimpulannya adalah Inaris ini adalah salah satu aplikasi yang sangat membantu untuk mendeteksi salah satunya adalah COVID-19. Nah, Inaris ini bisa mengetahui seberapa beresiko wilayah kita terhadap penularan COVID-19. Nah, caranya untuk mendaftar mudah banget. Kalian bisa gunakan email, dan untuk mendapatkan aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan App Store. Tadi cara-caranya sudah diberitahu dan juga sudah dipraktekkan oleh Mbak Bella Amanda. Terima kasih, sangat membantu, dan juga Mbak Eka Ruli. Terima kasih atas materi-materinya. Semoga ini menjadi salah satu langkah kita untuk membantu meminimalisir penyebaran COVID-19. Teman-teman yang sudah bergabung, alhamdulillah diskusi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dan juga penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih kepada Mbak pemateri, Mbak Eka Ruli dan Mbak Bella Amanda, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tapi kita berusaha buat jawab ya. Oke, sebelum kita acara diskusi pada yang hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Lebanon, karena kita tahu beberapa karena seperti yang kita tahu ya, di sana ada bencana meledaknya, itu ya, meletusnya apa pabrik kembang api atau apa. Oke, kita sempatkan waktu 3 menit. Itu udah cukup buat kita berdoa. Yuk, Alhamdulillah kita. Oke. Terkait dengan teman-teman yang tadi belum sempat bertanya, bisa langsung DM kami di IG kami KKN Soka 51. Jangan lupa di-follow juga. Oke. Dan buat para pemenang giveaway nanti bakal kita umumin setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa stay healthy and keep strong. Dan juga jangan lupa stay at home.
jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.